Astagfirullah, ternyata ada jemaah haji asal Madura tiba-tiba joget saat berada di Masjid Jin Mekah, nyanyi sambil guling. Jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya sebuah video, yang menayangkan seorang jemaah asal Indonesia tampak bernyanyi dan berjoget di sebuah masjid di Mekah. Tak hanya bernyanyi dan berjoget, jemaah haji ini sampai guling-guling di lantai tangga masjid itu. Tampak beberapa orang jemaah haji Indonesia yang juga berada di sekelilingnya mencoba menenangkan. Sosok jemaah haji viral tersebut bernama Sanoyan bin Budin berasal dari Madura, yang tengah menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan narasi di dalam video tersebut, menurut pengakuan salah seorang mukimin di Mekah bernama Ridwan, awalnya tidak ada yang aneh pada diri Sanoyan bin Budin saat mengikuti rangkaian ziarah ke Mekah. Namun, ketika sampai di Masjid Jin yang terletak di Kampung Mala Mekah, Sanoyan bin Budin memaksa sopir bus yang dia tumpangi supaya menurunkannya di masjid tersebut. Lantaran Sanoyan bin Budin yang memaksa minta diturunkan, sang sopir yang juga berasal dari Madura ini tak tega melihat Sanoyan yang merengek kepadanya. Menurut pengakuan Sanoyan bin Budin kepada sang sopir, dirinya ingin sekali melihat dari dekat bangunan Masjid Jin yang berada di Kampung Mala Mekah tersebut. Namun, sebuah kejadian mengejutkan terjadi ketika Sanoyan bin Budin diturunkan. Baru 1 menit turun dari bus dan hendak memasuki masjid yang sudah ada sejak zaman Nabi tersebut, tiba-tiba Sanoyan berlarian sambil menjerit-jerit di jalanan. Lalu, petugas haji yang melihatnya pun langsung mengejarnya serta mengamankannya di sektor haji Indonesia di Jafariyah Mekah. Ketika diperiksa oleh petugas haji, Sanoyan bin Budin menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali. Petugas haji pun dibuat bingung oleh ulahnya tersebut. Dari video yang beredar di media sosial tersebut, belum diketahui kebenaran dan keaslian kejadian yang sebenarnya. Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, video ini ternyata sudah ada sejak tahun 2022 lalu. Namun selain itu ternyata ada juga kisah misterius dialami dukun asal Indonesia saat menjalankan ibadah umrah ke Mekah, Arab Saudi. Dukun tersebut mengaku tidak bisa melihat Ka'bah dan sering meminta pulang karena khawatir dicari anak dan istrinya. Kisah unik tersebut dibagikan seorang asal Indonesia bernama Muhammad Sofi, yang sudah menetap di Arab Saudi sejak 2009. Sofi pun kerap membantu jemaah asal Indonesia saat umrah maupun haji. Sofi mengatakan kisah dukun yang tidak bisa melihat Ka'bah itu terjadi pada 2012. Dukun itu mengaku berangkat umrah karena mendapat hadiah dari pejabat yang dibantunya dalam pemilu. Kepada Sofi, dukun itu mengaku tidak percaya jika sudah tiba di Madinah. Sang dukun mengatakan bahwa hotel yang dia tempati adalah lokasi yang sering dilewatinya setiap hari menggunakan ojek. Orangnya ngotot tak percaya berada di Madinah. Teman-temannya meyakinkan tetap tidak percaya, kata Sofi dalam video bertajuk Balasan Kontan Mbah Dukun saat umroh tidak melihat Ka'bah di Makkah. Sofi kemudian membawa si dukun salat di Masjid Nabawi. Namun si dukun kembali tidak menyadari jika sudah berada di Madinah. Dia bersikeras mengatakan bahwa orang-orang Arab yang berada di masjid itu adalah tamu negara. Kejadian aneh juga terjadi saat Sofi dan si dukun menjalankan tawaf di Ka'bah. Lantaran takut si dukun tersasar, Sofi pun berinisiatif membawa tamunya memakai kursi roda. Namun, lagi-lagi si dukun justru merasa tidak melaksanakan tawaf, tetapi bersepeda berkeliling tempat tinggalnya. Sofi kemudian mengajak si dukun salat di Masjidil Haram. Di sana si dukun pun tidak bisa melihat Ka'bah di depan matanya. Saya nasehatin tuh bapak mulai saat ini bapak berhenti bertaubat. Di depan mata bapak ini Ka'bah kiblat kita. Saya suruh berhenti peralatannya dibuang, kata Sofi. Kepada Sofi, dukun itu mengaku tidak percaya jika sudah tiba di Madinah. Sang dukun mengatakan bahwa hotel yang dia tempati adalah lokasi yang sering dilewatinya setiap hari menggunakan ojek. Orangnya ngotot tak percaya berada di Madinah. Teman-temannya meyakinkan tetap tidak percaya, kata Sofi dalam video bertajuk Balasan Kontan Mbah Dukun saat umroh tidak melihat Ka'bah di Makkah. Sofi kemudian membawa si dukun salat di Masjid Nabawi. Namun si dukun kembali tidak menyadari jika sudah berada di Madinah. Dia bersikeras mengatakan bahwa orang-orang Arab yang berada di masjid itu adalah tamu negara. Kejadian aneh juga terjadi saat Sofi dan si dukun menjalankan tawaf di Ka'bah. Lantaran takut si dukun tersasar, Sofi pun berinisiatif membawa tamunya memakai kursi roda. Namun,
Lagi-lagi si dukun justru merasa tidak melaksanakan tawaf, tetapi bersepeda berkeliling tempat tinggalnya. Sophie kemudian mengajak si dukun salat di Masjidil Haram. Di sana si dukun pun tidak bisa melihat Ka'bah di depan matanya. "Saya nasehatin tuh Bapak, mulai saat ini Bapak berhenti bertaubat. Di depan mata Bapak ini Ka'bah kiblat kita. Saya suruh berhenti, peralatannya dibuang," kata Sophie. Sayangnya, perkataan Sophie justru membuat si dukun marah. "Bagaimana saya buang? Semua perlengkapan saya itu menggunakan Al-Quran," ujar si dukun. Saat makan malam, Sophie bercerita kepada jemaah lain telah membawa dukun itu salat di depan Ka'bah. Namun saat ditanya bagaimana perasaannya melihat Ka'bah, si dukun malah emosi dan mengaku tidak melihatnya secara langsung. Ditanya sama temannya, "Gimana, sudah melihat Ka'bah kan?" "Melihat Ka'bah gimana? Saya cuma ditunjukkan gambarnya saja," kata Sophie menirukan jawaban di dukun. Singkat cerita, dukun itu baru menyadari keberadaannya di Tanah Suci saat melaksanakan tawaf wada. Dia pun mengucap syukur sudah sampai di Tanah Suci dan melaksanakan umrah. "Bapak ini bilang, Alhamdulillah kita sampai juga di kota suci Makkah, bisa umrah," ujar Sophie. Di balik itu semua ada juga kisah unik dari jamaah haji Indonesia yang berjoget bahagia karena sudah bisa melakukan ibadah haji. Kegembiraan jamaah haji Indonesia usai tiba di Makkah. Hal ini tergambar dari mimik wajah Suri Adi Kamang Baserta, 64 tahun, jamaah haji asal embarkasi Makassar. Suri Adi Kamang dan jamaah haji lainnya dari embarkasi UPG 2, bagian dari 5 kloter terakhir kedatangan jamaah gelombang I dari Madinah ke Makkah. Tiba di Hotel Sektor 2 Syisyah Makkah, Suri Adi langsung berjoget diiringi lantunan solawat, memakai kacamata hitam dan sorban penutup kepala. Wajah gembira dipancarkan dari jamaah haji tersebut. "Karena senang datang teman-teman sesama muslim di Makkah, saya berangkat haji sendiri," jawab Suri Adi saat ditanya alasan joget oleh Media Center Haji atau MCH. Suri Adi mendaftar haji pada September tahun 2010 dan keberangkatannya sempat tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Namun pada tahun ini, akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Suri Adi mengaku gembira bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini, apalagi pelayanan yang diterimanya memuaskan. Selama di Makkah, dia berencana pergi ke Jabal Rahmah. "Perasaan senang sekali datang ke Makkah, pelayanan bagus, semua baik dan selalu menolong," ujar Suri Adi yang mempunyai 2 anak. Itulah kisah tentang azab yang diterima oleh seseorang yang berbuat dosa saat pergi haji di Mekah, dan juga kebahagiaan bagi seorang yang sudah sampai menginjak kakinya di Tanah Haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Semoga saja kita semua diberi kesempatan untuk dapat hadir ke sana, melaksanakan umrah dan juga haji. Semoga kita diberikan rezeki oleh Allah dan kita dapat melangkah ke Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin.